Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Ini bukan karena kita, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan, dan saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, semua kita diberkati dan semua kita tetap sehat. Jadi kita teruskan ibadah kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, atas berkat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lewati, hari-hari yang telah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan dan waktu ini kami dapat meluangkan masa ini beribadah yang walaupun secara maya, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami dan memberkati kami. Dan hamba berdoa menyerahkan masa yang kami pergunakan dari awal sehingga selesai, agar setiap kami diberkati dan hamba-Mu menjadi saluran berkat kepada para pendengar pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat daripada firman Tuhan, teks daripada firman Tuhan yang saya ambil daripada surat kitab Kejadian pasal yang ke-36 ayat 20 sampai 23, dan juga pasal 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-23. Namun saya tidak baca daripada bab yang ke-40 ayat 9 sampai 23 itu. Saya hanya baca ayat 20 sampai 23 daripada kitab Kejadian 39 yang berkata demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berdasarkan teks yang telah dibacakan dan dari Kejadian 40 ayat yang ke-9 sampai 23, saya mengambil satu tema, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat. Yusuf kembali berada di dalam kesusahan kalau kita baca daripada teks ini untuk yang kedua kalinya. Kita dapat katakan bahwa gelombang kedua daripada krisis yang dialami oleh Yusuf. Tiap krisis yang Yusuf alami adalah berkaitan dengan hilangnya jubahnya. Pertama kali jubahnya yang indah berwarna-warni itu hadiah daripada bapaknya hilang. Waktu itu seperti mana cerita yang kita lihat dalam Kejadian, waktu itu saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai hamba, sebagai budak, dan mereka melumuri jubah itu dengan darah kambing, dan mengatakan kepada ayah mereka yaitu Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Yang kedua kalinya jubah Yusuf hilang karena ditahan oleh istri Potifar. Jadi istri Potifar berteriak dan dia menuduh Yusuf mencoba untuk memperkosanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang saudara yang Tuhan Yesus kasihi. 2 kali jubah Yusuf hilang, dan dijadikan bahan bukti palsu untuk melawan dia. Akibat daripada krisis ini sangat menghancurkan hidup seorang yang bernama Yusuf. Apa akibat daripada krisis yang pertama? Kalau kita lihat daripada kaitan krisis yang pertama, Yusuf dijual sebagai budak, sebagai hamba di negeri jauh oleh abang-abangnya sendiri. Ia kehilangan kebebasan, ia kehilangan rumah, orang tua, masa mudanya dan masa depannya. Apa akibatnya daripada krisis yang kedua? Ini pertanyaan. Akibat daripada krisis yang kedua, dia dimasukkan ke dalam penjara.
Dan untuk kedua kalinya Yusuf ada dalam kesusahan. Kalau kita sebagai Yusuf, bagaimanakah reaksi kita terhadap krisis yang dihadapi? Saya dapat membayangkan seseorang yang berada dalam situasi itu pasti akan marah dan mau membalas dendam. Atau seperti bahaya saat ini, termakan berita palsu atau teori konspirasi dan sebagainya, atau mengambil sikap mungkin mengasihani diri sendiri, mementing diri sendiri, mengambil peranan sebagai korban, atau mungkin sikap yang lain, yaitu seperti putus asa dan penuh dengan kepahitan hidup. Yusuf mengalami krisis, kan? Sementara ia seorang yang percaya, dia adalah seorang yang percaya dan saleh. Dari anak kesayangan ayah menjadi budak, menjadi hamba di negeri asing. Sebagai budak, ia memenangkan hati tuannya Potifar. Namun istri Potifar mencoba memujuknya untuk tidur bersama dengan dia, meskipun menghadapi godaan besar. Yusuf dia tetap kokoh dengan integritinya. Sungguh, suatu yang jarang berlaku, jarang kita jumpa di dalam dunia ini hal yang seperti. Namun karena integritinya, karena kesetiaannya kepada Allah, justru dia masuk ke penjara, walaupun sebenarnya dia tidak melakukan hal itu. Nah, bagaimana reaksi Yusuf? Reaksi Yusuf berbeza. Dia tidak marah, putus asa ataupun penuh kepahitan, tidak sama sekali. Ia mengarahkan pandangannya, ia tetap fokus kepada Allah. Ia percaya kepada Tuhan meskipun krisis yang menimpanya pada waktu itu. Yusuf percaya akan hal ini. Allah besertaku. Ini yang Yusuf yakin, Allah besertanya. Juga di penjara, kalau kita lihat krisis ini begitu jelas dalam ayat yang ke-21. Ayat 21 di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini juga kita temukan di ayat 2 waktu Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, katanya. Tuhan menyertai Yusuf. Perkataan ini juga kita dengar di Perjanjian Baru, ketika Tuhan Allah turun ke dunia yang sudah hancur. Kita lihat Yesus Kristus, dia menyertai, Allah beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, jadi Tuhan beserta Yusuf. Tuhan mempunyai rencana untuk Yusuf. Marilah kita hari ini belajar daripada kehidupan seorang yang bernama Yusuf di tengah-tengah krisis yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, jadi apa yang kita dapat pelajari daripada Yusuf? Apakah yang kita dapat pelajari daripada seorang yang bernama Yusuf? Pertama, mari kita lihat yang kita belajar daripada seorang yang bernama Yusuf adalah Yusuf, di mana Yusuf berada, di situ ada berkat. Berkat dari atas, dimanapun Yusuf bekerja, semua berjalan baik. Ayat 21-23 seperti mana yang telah dibacakan pada awal firman Tuhan tadi, kita lihat apa yang berlaku. Yusuf bukan hanya penerima berkat Tuhan, tetapi ia juga menjadi sumber berkat bagi orang yang dia temui, yang dia jumpa. Nah, juga di penjara, kepala penjara dan para tahanan lainnya, Yusuf menjadi sumber berkat dan ia tetap melakukan itu walaupun ia tidak mengerti jalannya Tuhan, walaupun ia mendapatkan diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, contoh daripada abang-abangnya, daripada istri Potifar, walaupun orang melupakan dia seperti yang kita lihat sang juru minuman raja, dia menjadi berkat apapun yang terjadi. Ini yang kita belajar daripada seorang yang bernama Yusuf. Nah, Rasul Paulus juga pernah dipenjara, berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 11-13, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab
dengan ramah. Nah, dimanapun Yusuf berada, di situ ada berkat. Di waktu kemudian Allah menunjukkan maksudnya kepada Yusuf melalui segala krisis yang dialami. Allah menjadikan Yusuf berkat. Okay? Pertama-tama untuk negeri Mesir. Ketika Yusuf mendapat kepercayaan daripada Firaun dan menjadi penguasa di seluruh Mesir, Kejadian 41, 37 sampai 46, kemudian Yusuf juga dia menjadi berkat bagi keluarga dan bangsanya daripada Kejadian 50, 20. Nah, ini yang kita lihat, belajar daripada Yusuf, di mana Yusuf berada, di situ ada berkat. Yang kedua, Yusuf menghubungkan jurang pemisah. Okay? Menjadi penghubung di mana ada pemisah. Okay? Yusuf menghubungkan jurang pemisah. Ia mempunyai, kalau kita lihat, ia mempunyai hubungan baik dengan ketua penjara pada waktu itu. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kesepahaman antara dua orang yang statusnya sangat berbeza. Okay? Perhatikan, seorang tahanan dan seorang pula adalah kepala penjara. Nah, jadi Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara, dan pasti, bukan mungkin, pasti ada beberapa tahanan yang iri hati atau curiga bahwa Yusuf jangan-jangan nanti dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kepala penjara. Kan? Namun Yusuf tidaklah seperti apa yang mereka fikirkan. Dia tetap menjadi berkat, dia tetap menjadi penghubung yang menjadi pemisah, dia menjadi jambatan untuk mereka. Nah, ini yang kita belajar daripada Yusuf. Nah, di waktu krisis ada banyak sekali yang menjadi jurang pemisah, kan? Juga di masa krisis, contoh di masa krisis COVID-19 ini, pastinya akan banyak ketegangan, orang cepat marah dan cepat tersinggung. Ada juga banyak jurang pemisah lainnya, misalnya orang yang lain berfikir bahwa peraturan-peraturan ataupun SOP yang terlalu lembut dan tidak sesuai, dan yang lain pula berfikir bahwa peraturan yang sedia ada terlalu ketatlah, tidak sesuailah. Nah, jadi demikian juga terjadi jurang pemisah akibat krisis ini. Orang yang mengalami keluhan jasmani dan psikologi secara emosi, dan yang kehilangan pekerjaan karena pandemik ataupun mengalami kesulitan keuangan akibat pandemik ini, dan orang tua merasa kesepian, dan banyak hal-hal lainnya yang menjadi jurang pemisah akibat krisis yang melanda dunia pada ketika ini. Nah, orang Kristen dipanggil, orang Kristen itu dipanggil untuk menghubungkan jurang pemisah. Kita dipanggil untuk menghubungkan agar orang saling terhubung, orang yang putus asa menjadi mendapat pengharapan, keyakinan, dan tidak bertengkar. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang untuk membawa damai, untuk menghubungkan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Nah, jadi kita menjadi berkat untuk sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, sama seperti mana yang Yusuf lakukan. Yusuf dia menghubungkan jurang pemisah. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu ini. Saat-saat yang seperti inilah Tuhan mau agar kita menjadi penghubung, menjembatani jurang pemisah. Lalu yang ketiga yang kita belajar daripada seorang yang bernama Yusuf adalah Yusuf peduli terhadap pergumulan hidup orang lain. Yusuf dia peduli terhadap pergumulan hidup orang lain. Nah, ketika juru minuman dan juru roti dari Firaun melakukan kesalahan,
dan dimasukkan, disumbat ke dalam penjara. Di suatu pagi Yusuf datang ke tempat di mana mereka ditahan, kan? Dan di ayat 6 kita membaca, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Nah, Yusuf tidak hanya menjalankan tugasnya membawa makanan, hatinya juga tergerak dengan kedua orang ini. Yusuf tidak berpikir, "Oh, saya lagi susah, saya lagi ada masalah, saya lagi ada krisis, buat apa saya memikirkan orang lain?" Tidak, Yusuf bukanlah orang yang seperti itu. Di tengah-tengah krisis, Yusuf tidak hanya memikirkan diri sendiri, ia juga memikirkan orang lain. Nah, jadi untuk menunjukkan simpati, hatinya tergerak atas hidup orang lain. Ini mengingatkan saya akan Tuhan Yesus waktu ia tergantung di kayu salib di tengah krisis yang paling besar dalam hidupnya. Yesus mengingat ibunya yang terkasih, yaitu Maria ataupun Mary, yang mempercayakan ibunya kepada muridnya yang bernama Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada ibunya sambil menunjuk Yohanes, "Inilah anakmu." Lalu Yesus memandang Yohanes dan berkata sambil menunjuk Maria, "Inilah ibu." Marilah kita di tengah krisis ini punya hati untuk orang lain. Saling mempeduli satu sama lain agar orang tahu saya ataupun dia tidak dilupakan. Baru-baru ini gereja kita telah menjalankan satu program yang berbentuk makanan, yang dipanggil bakul sukacita. Jadi kita memberi keperluan asas kepada keluarga, kepada ahli jemaat kita, agar kita saling membagi berkat. Ini yang telah kita lakukan baru-baru ini. Jadi puji Tuhan karena keadaan, karena program aktiviti yang gereja jalankan baru-baru ini. Jadi Tuhan memberkati setiap apa yang telah kita lakukan. Tuhan akan terus melimpahkan berkat-berkat-Nya, dan bukan hanya setakat itu. Saya percaya melalui perkara yang telah dilakukan sebelum ini, tentunya banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan untuk menjadi berkat kepada sesama kita, manusia dimanapun berada, supaya orang yang merasa sendirian, orang yang merasa ditinggalkan, tidak merasa seperti itu. Sebab kita saling membagi berkat, saling memperhatikan, saling mendorong, lalu teringatlah kita dengan firman Tuhan bahwa kita harus saling memperhatikan. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat, belajar daripada apa yang telah Yusuf lakukan. Lalu yang keempat, Yusuf menyampaikan firman Allah dengan jujur. Juru minuman dan juru roti bermimpi, mimpi yang istimewa dan yang pasti memiliki arti. Namun karena mereka di penjara, mereka tidak dapat pergi kepada orang yang dapat menafsirkan mimpi yang pada waktu itu banyak dan ada di Mesir. Dengan tepat Yusuf berkata pada dalam ayat yang ke-8, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada aku." Ini kata Yusuf, kemudian menerangkannya dengan jujur. Nah, jadi mimpi daripada juru minuman, Yusuf mempunyai berita baik. Apa berita baik? Dalam 3 hari kamu akan dikembalikan ke pangkatmu yang dulu. Namun untuk juru roti yang ada, dia memiliki berita ataupun kabar baik, kabar buruk, berita buruk. Dalam 3 hari ini kamu akan digantung oleh Firaun. Sungguh ini suatu berita buruk bagi juru roti ini. Yakinlah bahwa Yusuf menyampaikan itu dengan susah hati. Pasti Yusuf menyampaikan itu dengan susah hati dan gemetar. Namun kembali di sini Yusuf menunjukkan integritinya. Integritinya, kalau kita mengenal Yusuf sebagai orang percaya, saya yakin ia memberi perhatian khusus kepada juru roti itu dalam 3 hari yang masih
Tuhan berikan kepadanya. Dalam 3 hari itu, sebab Yusuf adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti mengambil peluang kesempatan untuk bersaksi kepada juru roti ini. Semoga juga percakapan dia antara juru roti itu membuat juru roti ini lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kedua mimpi itu dapat kita kenali di masa krisis seperti sekarang ini, krisis COVID-19. Di masa krisis, yang satu, yang lain mengalami kemajuan, ada yang mengalami kemajuan, ada yang mengalami kemunduran secara ekonomi dan sebagainya. Meskipun tentu kebanyakan orang menderita di masa kini, kita dipanggil untuk secara jujur membawa pesan Tuhan. Meskipun itu adalah menyakitkan, kita tidak dipanggil untuk selalu menyenangkan hati ataupun hanya kabar yang menyenangkan. Justru melalui berita buruk juga kita dapat belajar mengoreksi diri kita sendiri, lebih memperhatikan kesehatan, lebih mematuhi peraturan SOP yang sedia ada, dan di atas semua itu memandang kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Karena Ia adalah Allah yang beserta kita, yaitu Immanuel. Bersama Yesus kita selamat dalam hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama Tuhan Yesus kita pasti selamat. Ada satu kisah tentang seorang pastor yang bernama Pastor Damian dari Belgium, 1840 sampai 1889. Pastor Damian diutus ke Hawaii, dan di sana ia mendengar tentang Pulau Molokai yang dihuni oleh para penderita penyakit kusta. Nah, jadi situasi di pulau ini sangat mengerikan. Mengerikan. Penderita kusta dibuang dan harus hidup sendiri. Mereka berkeliaran dalam gua. Nah, jadi waktu itu Pastor Damian memohon kepada uskup agar boleh bekerja di Pulau Molokai. Jadi uskup pada waktu itu memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Namun tekad Pastor Damian sudah bulat, kata orang. Dia sudah bertekad dia akan pergi, pasti akan pergi. Akhirnya ia mendapat izin. Dan dari sejak ia datang, segala sesuatu berubah di Pulau Molokai. Di bawah pimpinannya banyak rumah dibangun, kebun dibuat, rumah sakit didirikan, demikian juga sekolah dan gereja. Pulau itu berubah dari neraka menjadi surga. Kemudian, suatu hari yang ditakuti orang menjadi kenyataan. Di minggu itu, Pastor Damian berkhotbah dan memulai dengan 2 kata. Kita penderita kusta. Nah, di sini kalimat yang berkata kita penderita kusta. Nah, penyakit itu juga yang menyerang Pastor Damian. Pastor Damian bukan hanya penolong dari luar. Waktu itu ia sepenuhnya menyatu dengan orang-orang di Molokai, sehingga dia sendiri diserang oleh penyakit kusta ini. Dia menyatu dengan orang-orang yang berada di Pulau Molokai. Nah, jemaat yang terkasih, para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berkat, kita harus bersedia menjalani masa krisis. Jalan penderitaan, roti yang mau dibagikan harus siap untuk dipecahkan. Kita semua dipanggil untuk menjadi berkat, sama seperti Yusuf. Juga di masa krisis ini, tetaplah fokus pada Tuhan Yesus. Ikutlah jalannya, meskipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetaplah berintegriti. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat apapun yang terjadi. Jambatanilah jurang pemisah. Pedulilah terhadap pergumulan orang lain. Jadi sampaikan firman Allah dengan jujur. Bila ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak.
sebab kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan bertumbuh dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar firman-Mu Tuhan Yesus dapat menguatkan kami, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah semua kami pagi hari ini dan kehidupan kami seterusnya, supaya hidup kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sebab berkat penyertaan-Mu dari awal sehingga selesai semuanya berjalan dengan baik. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar, saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang.